Selain itu, mungkin Xiao Jihan dan Hua Lingye masih meragukan janji yang dibuatnya, takut mereka tidak bisa pergi. Mengapa Wen Nancy berbeda? Tatapannya yang lembut melekat kuat pada Mu Yao. Itu dulu, istri tuan yang sekarang berbeda, jadi aku tidak akan pergi. Dan lagi, aku sudah berjanji pada ayahmu, akan melindungimu seumur hidup. Mu Yao benar-benar tidak bisa menahan tatapannya, lalu bergumam, kau tidak takut kalau kau memberiku uang, aku akan langsung menghabiskannya. Mendengar itu, Wen Nancy tersenyum. Ini bukan sesuatu yang perlu istri tuan khawatirkan. Kalau koin emas habis, aku akan mencarikannya lagi untuk istri tuan. Asalkan istri tuan senang. Mendengar itu Mu Yao tertegun. Melihat ekspresi Wen Nancy, dia tahu bahwa pria ini serius dengan ucapannya. Kau benar-benar tidak pergi. Melihat Mu Yao yang tidak percaya, Wen Nancy menghela napas pelan dan berkata dengan lembut, ya, tidak pergi. Sungguh. Mu Yao tersenyum cerah, alis dan matanya melengkung seperti bulan sabit. Saat dia tersenyum, matanya seolah dipenuhi sinar matahari, membawa kehangatan. Kalau begitu aku simpan dulu untukmu. Kalau batas waktu 3 bulan sudah tiba dan kau ingin pergi, kau juga bisa pergi. Wen Nancy tahu apapun yang dikatakannya sekarang, Mu Yao belum tentu percaya. Dia hanya bisa berkata dengan lembut, pada saatnya nanti kau akan tahu. Bagaimanapun, karena percakapan ini, Mu Yao sudah mulai menaruh lebih banyak kepercayaan pada Wen Nancy. Dalam hatinya, Wen Nancy berbeda dengan yang lain. Dia tahu orang seperti Wen Nancy juga tidak sudi berbohong. Setelah mengobrol sebentar, Mu Yao mulai merasa mengantuk. Melihat kelelahan dan rasa kantuk di wajahnya, Wen Nancy berkata dengan lembut, anak baik, tidurlah dulu. Wen Nancy takut Mu Yao akan merasa tidak nyaman lagi, jadi dia berniat menjaganya sebentar. Mu Yao mengangguk patuh dan memejamkan matanya. Entah mengapa, dengan Wen Nancy di sisinya, dia selalu merasa sangat aman di dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia pun tertidur. Saat ini Wen Nancy berdiri di dekatnya, menunduk menatap wajah tidurnya yang damai, tatapannya semakin lembut. Entah berapa lama berlalu, barulah Wen Nancy pergi tanpa suara. Keesokan harinya, setelah bangun, Mei Qingchen melanjutkan memperbaiki tembok di halaman. Dia punya sifat perfeksionis, tembok itu harus diperbaiki sampai rata seperti sedia kala. Tak disangka saat sedang sibuk, dia mencium aroma sarapan. Aromanya sungguh sangat harum, membuat Mei Qingchen jadi agak lapar. Dia tidak mengerti makanan apa yang bisa seharum ini. Si rubah jahat menyipitkan mata rubahnya dan tersenyum, Mei Qingchen, untung kau bilang tidak mau makan masakan istri tuan. Semalam pangsit buatan istri tuan sangat lezat. Bahkan koki istana kota kerajaan Bis pun tidak bisa membuatnya. Awalnya Mei Qingchen sudah tergoda nafsu makannya karena mencium aroma itu. Kini mendengar ucapan Hua Lingye, rasanya seperti ada pisau yang menusuknya. Kemudian dia berkata dengan dingin, dia selalu siap meracuni kalian. Sedikit makanan saja sudah bisa menggodamu dan membuatmu kehilangan kewaspadaan. Kau cuma keras kepala, nanti kalau kau makan masakan istri tuan, kau akan tahu betapa lezatnya. Oh, aku lupa, kau bilang kau tidak makan, jadi kau pasti tidak akan bisa memakannya. Mei Qingchen merasa hampir muntah darah mendengar kata-kata ini, merasa Hua Lingye sudah tidak bisa diselamatkan. Kemudian ekspresinya menjadi serius. Mu Yao ini, entah trik apa lagi yang dipakainya sampai bisa mengubah pikiran Hua Lingye. Setelah itu dia tidak peduli lagi dan terus memperbaiki tembok halaman. Dia mengambil pedangnya dan langsung pergi. Tepat saat itu, terdengar ketukan dari luar pintu. Permisi, apakah Nona Mu Yao ada di rumah? Itu adalah suara seorang pemuda yang jernih. Mu Yao langsung tertegun, mencari dirinya. Kemudian dia berdiri hendak membuka pintu, tapi Wen Nancy menahan pergelangan tangannya dengan lembut. Tunggu sebentar, biar aku yang keluar melihatnya. Saat Wen Nancy membuka pintu halaman, Mu Yao langsung melihat dua orang yang berdiri di pintu.
Yang satu adalah pemuda berbaju hitam yang membawa pedang, terlihat berusia sekitar 14 atau 15 tahun, beralis tajam dan memancarkan aura pendekar. Yang satu lagi adalah pria berbaju putih yang memakai topi dengan tirai bambu. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, tapi aura di sekelilingnya seperti salju putih, dingin dan mulia seolah dewa yang turun ke bumi. Melihat pemandangan ini, Wen Nancy mengernyit. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat wujud asli dari orang ini. "Kalian siapa? Ada urusan apa mencari istri tuanku?" Pemuda berbaju hitam di samping menjelaskan, "Tuan ini, tuan muda saya bermarga Xie, saya Xie. Tuan muda saya terluka parah di hutan dekat sini, kami datang mencari tabib Gu untuk diobati. Tabib Gu tidak bisa, menyuruh kami mencari Nona Mu Yao untuk mencoba." Mendengar itu Mu Yao menatap pria berbaju putih itu dengan penasaran. Terluka parah. Pria berbaju putih itu sepertinya merasa tidak nyaman, dia terbatuk pelan. Pemuda bernama Xie itu menatap Mu Yao. "Maaf merepotkan, asalkan Kak Mu Yao bersedia menyembuhkan tubuh tuan muda, syarat apapun akan kami penuhi. Kalian masuklah dulu." Setelah berterima kasih, pemuda berbaju hitam itu memapah tuan muda Xie masuk ke halaman. Kemudian dia berkata dengan suara pelan, "Tuan muda Xie, tolong ulurkan tanganmu. Aku akan memeriksa nadimu dulu untuk melihat kondisi tubuhmu." Xie Guixue dengan perlahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan Mu Yao. Namun saat Mu Yao melihat tangan ini, dia langsung tertegun. Terlihat jari-jarinya yang panjang seperti giok, sempurna dan indah. Sekali lihat, orang langsung ingin menyentuhnya. Melihat Mu Yao yang diam saja cukup lama, Xie Guixue berkata dengan pelan, "Merepotkan Nona." Begitu tuan muda Xie ini membuka mulutnya, suaranya terdengar sangat jernih dan merdu, seolah tanpa sengaja bisa menyentuh hati seseorang. Kemudian Mu Yao menenangkan pikirannya, tanpa melihat ke arah lain dia mengulurkan tangan dan meletakkan jarinya di pergelangan tangannya. Saat memeriksa nadi, bulu mata Mu Yao bergetar, wajahnya menjadi pucat. Dia mendongak menatapnya dengan dalam, matanya memancarkan rasa simpati. Orang setampan ini jika mati, rasanya sangat disayangkan. Mu Yao baru saja hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba kekuatan elemen kayu di dalam tubuhnya mengamuk. Kekuatan itu otomatis melilit pergelangan tangan tuan muda Xie. Detik berikutnya cahaya hijau bagaikan tanaman rambat otomatis masuk ke dalam tubuhnya. Dan aura sejuk dari tubuh tuan muda Xie juga seolah mengalir deras ke dalam tubuhnya, membuat rasa panas terbakar di dalam tubuhnya seketika mereda. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Mu Yao langsung tercengang. Entah ini ilusinya atau bukan, dia merasa pergelangan tangan tuan muda Xie ini bergetar pelan. Kekuatan elemen kayunya masuk ke dalam tubuhnya seperti ikan masuk ke lautan, otomatis memperbaiki organ dalamnya yang rusak. Xie melihat wajah Mu Yao yang kurang sehat, langsung bertanya dengan gugup. "Kak Mu Yao, tuan muda saya tidak apa-apakan?" Mendengar suara Xie, Mu Yao langsung tersadar dan menarik tangannya. Namun melalui pemeriksaan tadi, dia kurang lebih tahu beberapa masalah pada tubuhnya. Tubuh tuan muda Xie sementara ini tidak ada masalah. Tapi butuh perawatan yang baik, tidak boleh menggunakan kekuatannya. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan kuat menahan kekuatan itu dan bisa meledak lalu mati. Mu Yao memberitahukan beberapa hal yang perlu diperhatikan kepada mereka, dan juga meresepkan beberapa obat. Saat menyinggung soal biaya pengobatan, Xie sangat terkejut. "Nona Su, tuan muda saya punya uang, Anda tidak perlu ragu." Mu Yao berkata, "Orang yang baik mengambil harta dengan cara yang benar. Apa yang kulakukan ini, cukup 2 koin emas perak saja." Namun saat mereka sedang berbicara, jari tuan muda Xie bergerak, cincin giok hijau di jarinya memancarkan cahaya. Kemudian di atas meja muncul sebuah kotak dan sebuah kantong yang indah. "Ini hadiah terima kasih untuk Nona. Terima kasih banyak, Nona Su." Mengatakan itu, Xie Guixue membuka kotaknya. Di dalam kotak itu ada sebuah kalung liontin, bersinar dan sangat cantik.
Mu Yao melihat benda yang berkilau itu sama sekali tak kuasa menolaknya. Apalagi liontin berwarna biru es ini benar-benar sangat indah. Sistem spasial saat ini berkata, "Tuan rumah, terima saja. Ini adalah liontin kristal es. Saat cuaca dingin, tubuh tidak akan terserang hawa dingin, dan kecepatan peningkatan kekuatan juga akan lebih cepat. Dan ini sepertinya adalah senjata sakti, di dalamnya samar-samar ada kekuatan perlindungan yang bisa menyelamatkan nyawa di saat genting." Namun Mu Yao sungguh merasa tidak enak untuk mengatakan ini terlalu berharga. Belum selesai dia bicara, terdengar suara lembut Xie Guixue, "Nona Mu Yao bisa menyembuhkan saya, kebaikan ini tentu tidak bisa dibalas dengan benda-benda duniawi ini. Mohon Nona Mu Yao mau menerimanya." Mu Yao berpikir sebentar dan berkata, "Kalau begitu kantong spasial ini tidak kuterima, aku terima liontin ini saja. Memiliki lebih banyak cara perlindungan diri juga bagus." Xie Guixue tidak memaksa lagi. "Hari ini merepotkan Nona Mu Yao. Saya pamit dulu." Mu Yao mendengar suara Tuan Muda Xie, merasa sangat jernih dan merdu didengar. Namun tepat pada saat itu, Xie Yi tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum di udara. "Wah, wangi sekali." Dia tanpa sadar menggumamkan kata itu. Aroma ini membuat air liurnya hampir menetes. Matanya terus menatap lekat pada daging panggang yang memancarkan aroma dari kejauhan. Perutnya langsung berbunyi tak keruan. Tuan Muda Xie yang sudah berdiri dan melangkah keluar beberapa langkah, melihat kelakuan Xie Yi, dia memanggilnya dengan lembut. "Xie Yi." Xie Yi dengan berat hati menatap daging panggang itu, bersiap untuk pergi. Mu Yao teringat senjata sakti yang baru saja diberikan orang ini, lalu dia membuka mulut. "Itu, aku sedang membuat daging panggang. Kalau kalian tidak keberatan, tinggallah untuk makan sedikit." Xie Yi tersenyum lebar dengan penuh semangat. "Kalau begitu terima kasih, Nona Su." Dia sama sekali tidak sungkan. Pemuda yang awalnya terlihat dingin, dengan senyuman ini menjadi lebih cerah dan menggemaskan. Mu Yao menatap Tuan Muda Xie ini. Dia memakai topi tirai bambu, tidak bisa melihat ekspresinya. Tapi bawahan yang sifatnya seperti ini, seharusnya memiliki majikan dengan sifat yang sangat baik. Mengingat senjata sakti yang diberikan Tuan Muda Xie ini, Mu Yao menjadi jauh lebih ramah. "Tuan Muda Xie, Anda juga silakan duduk dan makan bersama." Xie Yi buru-buru maju dan menarik lengan baju tuan mudanya. Xie Guixue mendesah pelan tak berdaya. "Merepotkan Nona Mu Yao ya." Xie Guixue baru duduk di samping, gerakannya mulia dan elegan. Mata Wen Nancy yang lembut seolah diwarnai tinta, dia menatap lekat Tuan Muda Xie ini. Tapi Mu Yao sepertinya tidak menolak orang ini. Mu Yao memanggang sate daging, lalu memberikannya pada Wen Nancy dulu, kemudian baru memberikannya pada Xie Yi dan Tuan Muda Xie ini. "Makanlah dengan tenang, tidak ada racunnya." Mendengar ini, hati Tuan Muda Xie sedikit tergerak. Rasanya menyenangkan dipercaya. Ini adalah orang pertama di benua bis yang mempercayainya sejak dia datang ke sini. Sedangkan Xie Yi saat ini tidak peduli apa-apa lagi, dia sudah mulai makan. Enak sekali. Tuan Muda, aku belum pernah makan daging seenak ini. Daging yang kupanggang dulu itu rasanya apa coba? Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ini." Xie Yi berkata sambil makan, mulutnya penuh. Mu Yao melihatnya makan dengan sangat lahap, harus diakui di dalam hatinya dia cukup senang. Nilai emosionalnya langsung penuh. Senyum di wajah Mu Yao semakin cerah. "Kalau enak, makanlah yang banyak. Di rumah masih ada daging, aku bisa buat lebih banyak. Tapi hati-hati panas." Xie Yi melihat tuan mudanya, dia menyadari tuan mudanya masih memegang sate daging itu dan belum memakannya. Xie Yi menatap tuan mudanya dengan cemas. Tuan mudanya sangat pemilih soal makanan, nafsu makannya sangat rendah. Kadang-kadang bahkan tidak bisa menelan makanan. Karena itulah tubuhnya selalu kurang sehat. Mu Yao melihat Xie Guixue dan menyadari dia belum makan. Melihat penampilannya yang terlihat rapuh seolah bisa tertiup angin, Mu Yao teringat hasil pemeriksaan nadinya, lalu dia berkata,
Tuan Muda Xie, Anda bisa mencicipi rasanya. Xie Guixue baru mendekatkan sate daging itu ke mulutnya dan menggigitnya. Meskipun sedang makan, dia terlihat sangat elegan. Seolah sejak kecil mendapat didikan dan aturan yang sangat baik. Saat ini dia sedikit mengangkat tirai bambunya, memperlihatkan dagunya. Kulitnya setampan batu giok, sebening es dan salju. Bentuk dagunya begitu sempurna dan halus, seolah lukisan tinta yang paling memukau, atau bagaikan perpaduan keindahan alam, membawa keindahan yang samar-samar. Melihat adegan ini, Mu Yao tertegun. Kemudian menyadari bahwa menatap orang seperti ini kurang sopan, dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Saat Mu Yao melanjutkan memanggang sate, Xie Guixue berkata dengan lembut. Rasanya sangat enak. Terima kasih Nona Mu Yao. Meskipun tidak bisa melihat ekspresi matanya, tapi mendengar suaranya yang lembut, dia merasa seolah ada sedikit kelembutan di dalamnya, tidak selembut di awal. Setelah terdiam sebentar, Mu Yao menambahkan, makanlah yang banyak, di rumah masih ada banyak daging. Ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi dengan Bisman lain sebagai dirinya sendiri sejak datang ke dunia ini. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya. Jadi dia tanpa sadar bisa bersantai. Melihat Mu Yao mengobrol dengan Tuan Muda Xie ini, melihat senyum cerah di wajahnya, hati Wen Nancy tiba-tiba dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Karena dia belum pernah melihat Mu Yao tersenyum pada siapapun seperti ini. Itu adalah senyum yang tidak ditutupi, tanpa ada jarak sedikit pun. Menghadapi Tuan Muda Xie yang tidak dikenal ini, Mu Yao seolah menunjukkan sifat aslinya. Melihat pemandangan ini, mata Wen Nancy yang lembut perlahan menjadi tajam. Saat ini Mu Yao hendak berdiri untuk membuat sate daging lagi. Terlihat Xie Guixue berdiri dan menawarkan, Nona Mu Yao, biar saya bantu. Namun sebelum dia selesai bicara, Wen Nancy sudah berdiri dan mendekati Mu Yao. Istri Tuan, biar aku saja. Mengatakan itu, dia langsung mengambil pisau di samping dan mulai memotong daging. Dia bahkan menggunakan kekuatannya, gerakannya sangat cepat. Tak lama, baskom sudah penuh dengan potongan daging babi yang ukurannya sama. Mu Yao takjub melihat gerakan Wen Nancy. Pisau yang hebat. Wen Nancy menunduk menatap Mu Yao. Kedepannya kalau ada yang perlu dikerjakan, serahkan padaku. Baik, kalau begitu merepotkanmu. Tidak repot, aku bersedia melakukan ini. Kemudian melihat ada beberapa helai rambut di sisi wajahnya, Wen Nancy mengulurkan jarinya yang bersih untuk mendekat. Namun bulu mata Mu Yao bergetar, dia secara naluriah menghindar, tapi dihentikan oleh suara pelan Wen Nancy. Anak baik, jangan bergerak. Suaranya memancarkan kehangatan, seolah angin musim semi yang tidak bisa ditolak. Jadi Mu Yao benar-benar tidak bergerak, menunggu Wen Nancy dengan lembut merapikan beberapa helai rambut yang berantakan itu. Namun saat jarinya menyentuh telinganya, Mu Yao mulai membumbui daging ini. Xie tentu saja tidak memperhatikan hal ini. Mulutnya penuh dengan sate daging, dia menatap tuan mudanya dan menyadari tuan mudanya tidak bergerak dan tidak makan. Meskipun tuan mudanya saat ini memakai topi tirai bambu, tapi dia merasa tuan mudanya sedang melihat Nona Mu Yao dan suami bisnya. Dia tidak mengerti apa yang menarik untuk dilihat. Kemudian dia berpikir, oh, Nona Mu Yao buat sate daging yang banyak ya, supaya mereka bisa makan lebih banyak. Kalau kurang, dia jadi tidak enak hati untuk makan. Namun setelah beberapa saat, Xie tertegun. Betina ini sungguh baik pada suami bisnya. Normalnya, betina hanya diam, sementara suami bis mengerjakan semuanya. Itu, Nona Xie, bagaimana kalau saya bantu memanggang? Mana bisa membiarkanmu sebagai betina bekerja? Tidak apa-apa, aku suka memasak. Emangnya kenapa kalau betina? Tidak semanja itu, tidak ada kerjaan yang tidak bisa kulakukan. Mu Yao memanggang sate daging, lalu setelah matang dia memberikannya pada Wen Nancy, lalu kepada Tuan Muda Xie dan Xie. Wen Nancy dengan penuh kasih sayang berkata padanya, kau juga makan. Mu Yao tersenyum mengangguk,
aku makan sambil kerja. Setelah kenyang, kedua orang itu tidak punya alasan lagi untuk terus tinggal, jadi mereka berpamitan. Setelah keluar dari suku, Xie Yi menahan diri cukup lama, lalu akhirnya tak tahan mengutarakan perasaannya pada tuan mudanya. Tuan muda, Nona Mu Yao itu sangat baik pada suami bisnya. Sifatnya baik, masakannya enak, dan perhatian pada suami bisnya. Aku belum pernah melihat betina seperti itu. Kalau saja dia bisa menjadi suami tuan muda. Xie Guixue berkata dengan lembut, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Sifat tuan muda dingin, tidak menghormati betina, dan tidak suka bicara dengan betina. Tapi tuan muda mau bicara dengan Nona Mu Yao, itu artinya Nona Mu Yao agak istimewa. Kalau tuan muda tidak mau, sama sekali tidak akan membuka mulut. Lagi pula aku bisa mewakili maksud tuan muda. Dan bawahanmu merasa Nona Mu Yao tidak dekat dengan suami bisnya itu. Bawahanmu memperhatikan kain kasa merah di lengan suami bisnya. Itu berarti mereka hanya suami istri sebatas nama. Saat Tuan Wen itu memotong daging, terlihat ujung kain kasa merah di lengannya. Itu adalah simbol kesucian. Kalau dia sudah berhubungan badan dengan betina, kain kasa merah itu akan hilang. Mendengar kata-kata itu, langkah Tuan Muda Xie terhenti. Aura di sekelilingnya seolah sedikit berubah. Hanya saja Xie Yi tidak menyadarinya. Satu lagi, Tuan Muda, kemampuan medis Nona Mu Yao lebih hebat dari tabib Gu. Dia bisa menyembuhkan tubuh Tuan Muda. Apakah dia adalah betina pasangan yang ditakdirkan untuk Tuan Muda seperti yang dikatakan Pendeta Agung? Xie Guixue berkata, Xie Yi. Mendengar Tuan Mudanya memanggil namanya, Xie Yi tahu Tuan Mudanya sudah serius. Dia bergumam pelan lalu tidak bicara lagi. Sore harinya saat Mu Yao kembali ke kamar, dia melihat kantong spasial itu di atas meja. Bukankah ini sudah dikembalikan pada Tuan Muda Xie itu? Kenapa ada di meja? Sistem spasial berkata, Tuan Muda Xie yang sengaja meninggalkannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menutupinya sedikit, jadi kau baru bisa melihatnya setelah dia pergi. Tuan Muda Xie ini cukup perhatian. Aku tidak bisa menerima ini. Mengingat Tuan Muda Xie yang terlihat sangat lemah dan bisa meninggal kapan saja, menerimanya akan membuat hati tidak tenang. Tapi karena sudah terjadi, nanti setelah kekuatan elemen kayunya meningkat, baru dia bantu sembuhkan. Saat ini Mu Yao tiba-tiba teringat saat memeriksa nadi Tuan Muda Xie, kekuatan elemen kayu di tubuhnya mengamuk. Dia mengulurkan tangan dan melepaskan kekuatan elemen kayu lagi. Tiba-tiba dia menemukan bahwa kekuatan elemen kayunya langsung naik ke tingkat 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat memeriksa nadi Tuan Muda Xie, kekuatannya masih setengah tingkat. Selama beberapa hari di benua bis ini, meskipun banyak tumbuhan di sekitar, kekuatan elemen kayunya tidak bertambah sama sekali. Mu Yao dalam hati tentu saja cemas. Hanya dengan meningkatkan kekuatan elemen kayu, dia baru punya kemampuan untuk bertarung dan melindungi diri sendiri. Kalau 3 bulan lagi kekuatannya tidak meningkat, saat dia membebaskan para suami bis dan mereka berbalik membunuhnya, dia tidak punya kemampuan untuk melindungi diri. Awalnya dia mengira 3 bulan lagi kekuatannya bisa naik ke tingkat 3 atau 4. Tak disangka sampai sekarang belum ada kemajuan. Jadi saat merasakan kekuatan elemen kayunya naik 1 tingkat, dia merasa bingung sekaligus bersemangat. Ini berarti ada cara untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Hanya saja tidak tahu apa pemicunya. Sistem spasial berkata, Tuan Rumah, ini mungkin karena percampuran aura antara kau dan Tuan Muda Xie. Ini berarti aura Tuan Muda Xie ini sangat cocok dengan Tuan Rumah. Hanya dengan percampuran aura kekuatan di dalam tubuh saja bisa meningkatkan kekuatan. Mendengar perkataan sistem, Mu Yao langsung tertegun. Kemudian menunjukkan ekspresi tak percaya. Karena Tuan Muda Xie itu, hanya sebentar saja, aku bahkan tidak memeluk Tuan Muda Xie, apalagi ada kontak intim. Aku memeluk Wen Nancy dan Hua Lingye juga tidak membuat kekuatanku meningkat. Sistem spasial tahu Mu Yao bingung, jadi dia menjelaskan.
Itulah sebabnya ini menunjukkan kau dan Tuan Muda Xie itu auranya sangat cocok. Tuan Muda Xie sangat cocok menjadi suami bisamu. Kalau dia menjadi suami bisamu, setelah kalian kontak intim, bahkan melakukan hubungan nyata, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Mendengar perkataan ini, ekspresi Mu Yao menjadi semakin rumit. Tatapannya agak bingung. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Xie cuma datang untuk berobat, bagaimana mungkin aku mengincar tubuhnya? Tuan Muda Xie mungkin bahkan sudah punya istri tuan. Sistem spasial berkata, dia tidak punya istri tuan. Tidak ada aura kontrak di tubuhnya, bahkan kain kasa merah di lengannya juga masih ada. Sudut mulut Mu Yao berkedut. Meskipun begitu, orang harus tahu diri. Dengan wajahku yang sekarang, dan statusku sebagai orang buangan serta nama baikku yang sudah hancur, aneh kalau Tuan Muda Xie mau jadi suami bisku. Meskipun Mu Yao ingin cepat menaikkan kekuatannya, dia tetap sadar dan rasional. Sistem spasial buru-buru berkata, Tuan rumah, jangan berpikir begitu. Tuan Muda Xie tidak membencimu. Kau sudah membantunya menenangkan tubuhnya, dia berterima kasih padamu. Dan lagi, orang seperti Tuan Muda Xie, sekali lihat saja sudah tahu dia punya sifat yang sangat baik. Kalau dia jadi suami bisamu, dia pasti akan melindungimu. Jauh lebih bisa diandalkan daripada para suami bisamu sekarang. Melindunginya, Mu Yao lebih ingin melindungi dirinya sendiri. Dia tidak ingin bergantung pada siapapun. Sistem spasial tahu Mu Yao adalah orang yang punya harga diri tinggi. Di dunia kiamat, dia memang tokoh besar. Tapi bukankah dia baru memulai di benua bis ini? Tuan rumah jangan merendahkan diri. Kalau sudah lama berinteraksi dengan tuan rumah, Tuan Muda Xie pasti akan tahu betapa baiknya tuan rumah. Lagi pula, wajah rusak tuan rumah itu cuma sementara. Setelah racunnya hilang, wajah tuan rumah akan kembali semula, pasti akan membuat semua orang terpukau. Tuan rumah, coba pikir, bukankah Tuan Muda Xie bilang dia percaya padamu? Perkataan ini membuat hati Mu Yao bergetar. Benar, rasanya sangat menyenangkan dipercaya. Setelah berpindah ke sini, tidak ada yang mempercayainya dan semua curiga padanya. Apapun yang dia katakan, mereka tidak percaya. Sebenarnya tidak dipercaya dan terus dicurigai itu sangat tidak nyaman. Bahkan rasanya sangat melelahkan harus mengulang-ulang perkataan yang sama. Tapi saat Tuan Muda Xie bilang dia percaya padanya, rasanya berbeda. Saat itu dia merasakan kehangatan yang berbeda. Tuan Muda Xie itu kelihatannya bukan tipe orang yang suka banyak bicara, jadi dia pasti tidak bohong. Kalau bisa bertemu lagi, aku akan mengembalikan koin emas ini padanya. Orang yang baik mengambil harta dengan cara yang benar. Apa yang tidak seharusnya kuambil, tidak akan kuambil. Sistem spasial tidak menyerah. Sebenarnya kalau Tuan Muda Xie jadi suami bisamu, wajar kalau dia memberikannya padamu. Kau menggunakannya pun tidak akan merasa beban mental. Jangan bicara ini lagi. Jangan merusak nama baik Tuan Muda Xie. Di benua bis, nama baik bisman jantan juga sangat penting. Bisman jantan yang unggul akan lebih mudah menikah dengan istri tuan yang berstatus tinggi dan lebih baik. Aku bicara dengan tuan rumah kan orang lain juga tidak dengar. Tuan rumah cuma tidak mau mendengar saranku. Aduh, kalau kau bersama Tuan Muda Xie, nanti pasti ruang dimensi akan memberi banyak hadiah. Sebagaimana sistem membujuk, Mu Yao tidak akan melakukannya. Kalau dia punya status, punya rupa yang cantik, dan punya nama baik, mungkin dia akan mencobanya. Tapi dengan keadaannya sekarang, dia sadar diri, tidak mau cari mati. Menjelang sore, Hua Lingye dan Xiao Jihan kembali. Wen Nancy dan Mu Yao tidak menceritakan kejadian siang tadi. Mu Yao juga merasa tidak perlu menjelaskan ini pada mereka, toh mereka juga akan pergi 3 bulan lagi. Keesokan harinya setelah sarapan, Mu Yao meminta Xiao Jihan menemaninya ke hutan. Namun Xiao Jihan terlihat terkejut. Kenapa, kau tidak mau mengantarku ke hutan? Tidak, cuma merasa istri tuan mungkin tidak terlalu tenang membiarkanku mengantarmu ke hutan. Saat mengucapkan itu,
Xiao Jihan sedikit menunduk, suaranya menjadi sangat pelan. Waktu Mei Qingchen mau membunuhku, kau menghalanginya. Aku rasa aku harus mempercayaimu, kau akan melindungiku dengan baik, kan? Mu Yao mengerjapkan matanya yang jernih menatap Xiao Jihan. Sebelumnya dia tidak terlalu memperhatikan Xiao Jihan. Mungkin karena saat baru berpindah hari itu, sikap dingin Xiao Jihan memberinya perasaan yang tidak nyaman. Tapi beberapa hari ini, dia menyadari Xiao Jihan sebenarnya tidak seperti yang dia bayangkan. Dia tampak dingin, tapi sebenarnya memiliki aura mulia, punya didikan dan sikap yang sangat baik. Saat Xiao Jihan menatap mata Mu Yao yang jernih seperti air, seolah ada perasaan lembut dan manis. Alisnya yang sedingin embun beku menjadi sedikit lembut. Aku akan melindungimu dengan baik, tidak akan membiarkan siapapun melukaimu. Begitu saja sudah cukup. Kalau begitu ayo berangkat. Xiao Jihan langsung berubah ke wujud aslinya, seekor binatang serigala putih yang sangat gagah. Setelah berubah wujud, aura dinginnya langsung memancar. Keempat kakinya terlihat kuat dan eksplosif. Saat ini Mu Yao melihat matanya yang indah, dalam hati tak tahan untuk mengagumi. Wujud aslinya juga sangat tampan. Bahkan wujud aslinya pun memancarkan aura dingin yang misterius. Xiao Jihan melihat Mu Yao yang kecil di hadapannya, perlahan membungkuk, menekuk keempat kakinya ke tanah untuk memudahkannya naik. Setelah naik ke atasnya, Mu Yao merasa bulunya sangat nyaman disentuh. Terlebih lagi, dia memiliki aroma pinus yang kuat dan menyegarkan. Saat Xiao Jihan bangun, dia juga bergerak sangat perlahan, seolah takut mengagetkannya. Saat berjalan ke dalam hutan, dia mengurangi kecepatannya, sepertinya sangat memperhatikan perasaan Mu Yao. Mu Yao merasa berjalan-jalan di hutan seperti ini juga menyenangkan, bisa melihat pemandangan. Tiba-tiba, terdengar suara yang indah dan lemah. Melihat ke arah suara itu, terlihat seekor hewan yang sangat indah dengan bulu seputih salju tidak jauh dari sana. Dia jatuh ke tanah, kakinya terluka dan berdarah. Mata yang cantik dan indah menatapnya, sangat memukau. Hewan yang sangat cantik. Melihatnya terluka, hati Mu Yao ikut melunak. Dia berjalan mendekat dan berjongkok di depan hewan kecil itu. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Biar aku lihat lukamu, ya. Hewan kecil yang cantik itu mengangguk. Mu Yao langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Kau bisa mengerti. Bagus sekali. Sungguh cerdas. Mu Yao melepaskan kekuatan penyembuhan elemen kayunya di tangannya. Luka di kakinya sembuh dengan cepat. Sudah, luka kakimu sudah sembuh. Tidak apa-apa. Sambil bicara, Mu Yao tidak tahan untuk mengelus bulunya, berpikir apakah ini akan membuatnya takut. Kalau dia menghindar, dia akan menarik tangannya. Tak disangka hewan kecil yang cantik ini sama sekali tidak menghindar, melainkan membiarkan tangannya mengelus. Dalam hati Mu Yao kagum. Sungguh lembut, bulu halus ini benar-benar sangat nyaman. Di dunia kiamat dia memelihara seekor kucing peliharaan. Setiap kali dia pulang, kucing itu akan menempel padanya. Saat melamun sambil mengelus hewan kecil itu, dia tidak menyadari bahwa telinga hewan kecil yang tersembunyi di balik bulunya memerah. Tapi dia tetap patuh membiarkan Mu Yao mengelusnya. Setelah beberapa saat, Mu Yao dengan enggan berkata, kau sudah tidak apa-apa sekarang, bisa pulang. Hewan kecil di hutan seharusnya bukan hewan buangan. Hewan secantik ini pasti punya keluarga. Tapi hewan kecil itu tidak bergerak, malah beringsut mendekati Mu Yao, menatapnya lekat-lekat. Matanya seindah lukisan, sangat halus dan misterius, memancarkan cahaya biru yang redup. Benar-benar menyentuh hati Mu Yao. Maksudmu kau tidak punya keluarga lagi? Tidak ada rumah untuk pulang? Hewan kecil itu mengangguk pada Mu Yao. Melihatnya, wajah Mu Yao menunjukkan ekspresi kasihan dan lembut. Rumahku di suku Bei Luo. Kau mau pulang bersamaku? Setelah berpindah ke dunia ini, saat ini dia hanya memiliki beberapa suami bis di sisinya. Tapi mereka sebenarnya masih waspada padanya. Dia bahkan tidak punya orang yang bisa diajak bicara dari hati ke hati.
Hewan kecil ini sangat cantik dan lucu, dengan dia menemani di sisinya, hatinya pasti akan sedikit terhibur. Hewan kecil itu mengangguk pelan. Meskipun hanya gerakan kecil, seolah memancarkan keanggunan dan kebangsawanan. Mu Yao melihat reaksinya, alis dan matanya melengkung tersenyum. Kau setuju, kan? Hewan kecil itu kembali mengangguk. Mu Yao dengan gembira mengulurkan tangan dan menggendongnya. Dia bisa mencium aroma sejuk seperti salju di tubuhnya. Lemah tapi sangat harum dan memabukkan. Mu Yao tertegun mencium aroma ini. Dia merasa aroma ini agak familiar, tapi dia belum bisa mengingat di mana dia pernah menciumnya. Mu Yao menggendongnya, menggesekkan pipinya pada bulu putih di tubuh hewan itu. Ini sungguh bagus. Mulai sekarang kau akan menemaniku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Saat ini Mu Yao benar-benar senang. Saat dia tersenyum, bulu matanya seperti sayap kupu-kupu yang berkedip. Mata jernih dan bersihnya terlihat lembut dan lincah. Tapi hewan kecil di pelukannya ini, telinganya menjadi sangat merah. Matanya yang indah seolah diwarnai warna merah muda. Xiao Jihan melihat senyum Mu Yao saat ini, seolah terpesona. Bagaikan angin musim semi yang meniup danau yang tenang, memunculkan riak. Bahkan alis dan matanya yang dingin seolah menjadi lebih lembut. Dia sadar bahwa ini adalah senyum sejati Mu Yao. Ternyata beginilah penampilannya saat benar-benar bahagia. Istri Tuan ingin membawanya pulang. Mulai sekarang dia akan ikut aku. Xiao Jihan sebenarnya ingin melarangnya. Karena hewan ini sekilas saja sudah tidak terlihat seperti hewan biasa. Tapi melihat Mu Yao begitu senang, dia tidak tega merusak suasana hatinya. Aku beri dia nama dulu. Bulunya seputih salju, panggil Xiao Sue, salju kecil saja ya. Hewan kecil di pelukannya mendengar nama ini, matanya seolah memancarkan cahaya biru. Tepat saat mereka sedang bicara, tiba-tiba ada sesuatu yang melompat turun dari pohon, langsung menyerang Xiao Sue di pelukan Mu Yao. Pada detik itu, wajah Mu Yao berubah. Saat bahaya datang, dia memeluk Xiao Sue dan berbalik, sekaligus melepaskan kekuatan dari tangannya, menggunakan tubuhnya untuk melindungi Xiao Sue. Tapi itu sudah sedikit terlambat. Kecepatan lawan sangat cepat, menyerang seperti bayangan yang sulit ditangkap, membuat orang tidak sempat menghindar. Namun tepat pada saat itu, Xiao Jihan bergerak. Tubuhnya secepat kilat, entah kapan di tangannya sudah terbentuk pisau es. Saat bayangan hijau itu bergerak, pisau es di tangannya sudah dilemparkan, membelah udara dengan sinar tajam. Bayangan hijau itu terkena serangan, mengeluarkan suara jeritan aneh. Mu Yao memeluk Xiao Sue erat-erat. Saat menoleh, dia melihat dahan dan daun hijau yang bau melesat ke arahnya. Pada saat itu, Xiao Jihan dengan cepat memeluknya dan menghindari dahan hijau itu. Mu Yao bersandar di pelukan Xiao Jihan, masih merasa takut. Benda apa itu? Kalau reaksinya sedikit terlambat tadi, Xiao Sue atau dirinya pasti akan celaka. Itu sulur penghisap darah, si Sue Tengwan. Pintar menyamar, dan khusus memangsa darah Bisman dan binatang liar. Tadi dia sembunyi di antara dedaunan di pohon sebelah sana. Tapi apa? Tadi waktu lewat sini, aku sudah memeriksa sekeliling, tidak ada bahaya. Aku tidak melihat sulur penghisap darah ini. Sulur penghisap darah ini mungkin mengincarnya. Xiao Jihan mengacu pada Xiao Sue yang dipeluk Mu Yao. Maksudmu sulur penghisap darah tadi mengincar Xiao Sue? Xiao Jihan menatap hewan misterius itu dengan serius. Darahnya sangat istimewa. Apa kau tidak mencium aroma harum yang aneh tadi? Saat ini Xiao Jihan kembali menatap hewan kecil itu, di benaknya samar-samar ada tebakan, hanya saja dia belum yakin. Jika memang begitu, Mu Yao tidak boleh membawa hewan kecil ini bersamanya. Memang ada aroma wangi yang lembut. Sangat enak dicium. Apa ada yang spesial? Mu Yao memeluk Xiao Sue dengan lembut, tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Saat ini dia tidak menyadari bahwa tubuh Xiao Sue yang dipeluknya menegang. Mata yang indah itu seolah memancarkan kilauan bintang. Darahnya berbeda dengan darah Bisman biasa.
Bisa membuat beberapa binatang liar dan makhluk hidup menjadi liar. Kalau tebakanku tidak salah, dia mungkin adalah binatang roh es dan salju, Bingsue Lingshou, yang sudah lama punah. Hanya binatang roh es dan salju yang bisa tumbuh dengan menyerap aura langit dan bumi di lingkungan bersalju yang dingin. Itulah yang membuat darahnya istimewa. Dan darahnya ibarat obat dewa. Mendengar kata-kata itu, wajah Mu Yao tiba-tiba berubah. Pantas saja. Mu Yao merasakan kegelisahan Xiao Sue di pelukannya. Dia mengulurkan tangan membelai lembut bulu pendeknya. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Cuma mungkin kemampuanku sekarang tidak bisa melindungimu. Menyadari hal ini, hati Mu Yao agak kecewa. Kalau membawanya pulang, malah akan membahayakan dirinya sendiri. Karena sekarang dia bahkan kesulitan melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi binatang roh seperti ini. Orang biasa tidak bersalah, tapi hartanya yang mengundang bencana. Dia sangat mengerti pepatah ini. Saat ini di kota kerajaan Bis masih banyak orang yang ingin membunuhnya, menginginkan nyawanya. Kalau hanya hewan biasa yang cantik dan tidak spesial, dia bawa pulang tidak akan ada yang memperhatikan. Tapi dia ini terlalu istimewa. Tepat pada saat itu, terdengar suara auman binatang buas lagi. Tanah seolah bergetar. Xiao Jihan memfokuskan pikirannya. Ada banyak binatang liar mendekat, dan membawa niat membunuh. Wajah Mu Yao berubah pucat, bersiap untuk bertarung. Tepat pada saat itu, Xiao Sue di pelukannya melompat turun dengan lincah ke tanah. Mu Yao terkejut dan berseru, "Xiao Sue." Xiao Sue menoleh menatap Mu Yao. Entah kenapa Mu Yao merasa dia melihat ekspresi tidak rela di mata hewan itu. Tapi Xiao Sue hanya menoleh menatapnya beberapa kali, tatapannya sangat serius, lalu dengan cepat lari menghilang. Wajah Mu Yao dipenuhi rasa khawatir dan menyalahkan diri sendiri. Dia bahkan sedikit menyalahkan dirinya karena terlalu lemah. Karena di dunia kiamat, kucing yang dia pelihara dulu, akhirnya mati demi melindunginya. Xiao Jihan melihatnya tiba-tiba menjadi sangat sedih, merasa serba salah. Di saat yang sama, hewan misterius seputih salju itu tiba di suatu tempat. Setelah memancing binatang liar itu ke sana, sekelilingnya seketika dipenuhi kabut putih. Tak lama kemudian, binatang liar gila yang menyerang itu semuanya ambruk di tanah. Jika Mu Yao ada di sana, dia pasti akan menyadari bahwa orang ini adalah Tuan Muda Xie. Saat ini Xie Yi yang berada di samping merasa tak bisa berkata-kata. "Tuan Muda, kau ini, demi melihat Nona Mu Yao, sampai harus menggunakan cara seperti ini. Darah Tuan Muda sangat berharga, bagaimana bisa dibiarkan mengalir? Tapi Tuan Muda, bukankah kau bilang mau tinggal di sisinya? Kenapa kembali?" Mata Xie Guixue dipenuhi kekhawatiran. "Kalau aku tinggal di sana, akan membawa bahaya untuknya. Aku tidak ingin dia terluka." Xie Yi tertegun mendengar kalimat ini. "Tuan Muda, tapi Pendeta Agung bilang aura di tubuh Nona Mu Yao itu istimewa. Bagus untuk pemulihan tubuh Tuan Muda. Tapi Tuan Muda, aku juga sudah menyelidiki tentang Nona Mu Yao itu. Dikatakan dia jahat, kasar, dan tidak berguna sama sekali. Oh iya, Tuan Muda, sebelumnya dia punya 10 suami bis. Masing-masing berstatus tinggi, latar belakang keluarga, penampilan, dan kemampuannya semuanya tingkat atas. Tapi sebelum Nona Mu Yao diasingkan, ada 5 suami bis yang secara paksa menghapus setengah kewajiban dan memutuskan kontrak secara paksa. Tes, sungguh kejam." Mendengar itu Xie Guixue tidak merespon. Hanya ada sedikit kesejukan di matanya, membuat orang tidak bisa menebak perasaannya. Namun Mu Yao saat ini sama sekali tidak tahu hal itu. Setelah tidak ada bahaya, dia terus mengumpulkan tanaman obat bersama Xiao Jihan. Hanya saja entah kenapa, dia terus terbayang binatang roh es dan salju yang cantik itu. Hingga sore hari, tanaman obat sudah cukup terkumpul. Saat ini wajah Mu Yao penuh dengan tanah. Xiao Jihan mengeluarkan sapu tangannya dan membersihkan wajahnya dengan lembut. Gerakannya sangat perlahan. Mu Yao mendongak menatap Xiao Jihan. Xiao Jihan saat ini membuatnya merasa linglung.
Seolah-olah dia adalah suami biasnya yang sebenarnya, memperhatikannya dan merawatnya. Tapi akal sehatnya mengatakan bahwa bukan begitu. Tak lama setelah pulang ke rumah, Mu Yao mulai sibuk. Tak disangka saat memotong sayur, jarinya tidak sengaja teriris. Air mata Mu Yao hampir keluar karena saking sakitnya, tapi dia tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Dia buru-buru berdiri untuk mencucinya. Melihat adegan ini, wajah Xiao Jihan berubah. Dia dengan cepat maju dan menekan jarinya dengan kekuatannya untuk mencegah darah keluar terlalu banyak. Kalau sakit, kenapa tidak bersuara? Dulu dia meskipun tidak sakit, pasti akan berteriak-teriak. Tapi sekarang dia berdarah sebanyak ini, lukanya agak dalam, air mata Mu Yao mengalir tak terkendali. Tidak apa-apa. Xiao Jihan mengatupkan bibirnya, dengan serius membalut lukanya. Tepat saat itu, terdengar suara tawa mengejek dari pintu. Trik baru lagi, Mu Yao, sekarang kau ganti cara ya. Sepertinya lumayan ampuh. Sampai-sampai Xiao Jihan membalut lukamu sendiri. Memang penuh muslihat. Mei Qingchen berdiri di pintu, menyilangkan tangan di dada. Matanya yang dingin seolah dilapisi es. Nada bicaranya penuh penghinaan. Mu Yao malas menanggapi Mei Qingchen. Dia sekarang hanya ingin segera memutuskan hubungan dengannya. Kemudian dia berkata, bawa pedangmu kemari. Mei Qingchen menatapnya waspada. Apa yang mau kau lakukan? Kalau mau pedangmu bagus lagi, bawa kemari. Kekuatannya sudah naik ke tingkat 1, kebetulan bisa memperbaiki pedangnya lagi. Mei Qingchen terdiam sejenak, lalu memberikan pedangnya. Tapi dia menyerahkannya dari kejauhan, takut Mu Yao mencari kesempatan. Mu Yao malah tertawa melihat kelakuannya. Mei Qingchen, sebaiknya kau jangan memprovokasiku. Aku akan membantumu memperbaiki pedang ini sepenuhnya. Kalau tidak, saat aku merasa tidak enak hati, aku bisa lupa bagaimana cara memperbaikinya. Mendengar kata-kata itu, mata Mei Qingchen sedikit membeku. Dia masih mengharapkan Mu Yao memperbaiki pedang kehidupannya, jadi dia hanya bisa menahannya. Mu Yao tidak mempedulikannya, siapa suruh kata-katanya sangat menyebalkan. Mei Qingchen, untuk memperbaiki pedangmu ini sepenuhnya, mungkin butuh besi roh misterius kan? Mata Phoenix Mei Qingchen berubah, ujung matanya terangkat. Kau ternyata tahu besi roh misterius. Setelah bicara dia tersenyum mengejek diri sendiri. Ya, demi menghadapiku, kau mencari tahu banyak hal, itu tidak aneh. Kau sengaja menyinggung besi roh misterius, tujuannya untuk mengingatkanku bahwa pedang ini tidak akan bisa bagus tanpa besi roh misterius, kan? Pada saat ini, mata Mei Qingchen tiba-tiba menjadi gelap. Mei Qingchen, kau jangan salah paham dulu pada istri tuan. Dengar dulu apa yang ingin dia katakan. Mei Qingchen tertawa dingin. Baru beberapa hari, kau sudah mulai membelanya. Trik yang bagus. Mu Yao kurang lebih bisa memahaminya, tapi dia tetap menjelaskan dengan sabar. Mei Qingchen, aku tahu dulu aku melakukan banyak kesalahan. Tapi aku sudah bilang aku sedang berubah. Dan kau sebelumnya sudah janji, aku membantumu memperbaiki pedang. Kau tidak akan menyerangku lagi. Pada saatnya nanti kita tidak saling berutang. Mei Qingchen seperti teringat sesuatu, matanya seketika dilapisi es. Aku bilang aku tidak akan menyerangmu lagi. Tapi tidak saling berutang. Kau pikir itu mungkin? Ibuku karena paksaanmu, mendapat kejutan dan langsung sakit parah. Kalau ibuku kenapa-napa, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Mendengar kata-kata ini mata Mu Yao membelalak. Dia hampir melupakan hal ini. Teringat apa yang dilakukan pemilik asli, pantas saja Mei Qingchen sangat membencinya. Kalau ibunya Mei Qingchen benar-benar mati, itu akan menjadi dendam kesumat. Mu Yao berpikir sejenak, lalu langsung mengeluarkan besi roh misterius dari ruang dimensinya. Cahaya yang dipancarkan besi roh misterius seketika mengejutkan Mei Qingchen. Ini besi roh misterius. Bahkan Xiao Jihan pun menunjukkan ekspresi terkejut. Bukankah benda ini sudah lama punah? Mu Yao ternyata punya potongan sebesar ini.
Meskipun dalam hati Mei Qingchen merasa sulit percaya, tapi dia tahu dengan besi roh misterius sebesar ini, pedang kehidupannya akan selamat. Batu besar yang menekan hatinya akhirnya bisa diangkat. Saat ini Mei Qingchen menatap Mu Yao dengan terkejut. Kau mau menggunakan besi roh misterius ini untuk memperbaiki pedang kehidupanku. Benar, aku ini orang yang menepati janji. Tapi semakin dia begitu, kecurigaan di hati Mei Qingchen semakin besar. Dia tidak percaya Mu Yao bisa sebaik ini. Atau kau menginginkan sesuatu, tapi aku peringatkan, hatiku tidak bisa kuberikan padamu. Diriku ini apalagi, itu tidak mungkin. Mu Yao tiba-tiba tertawa. Hanya saja senyum itu tidak sampai ke matanya, seolah membawa ketajaman saat dia berkata. Mei Qingchen, kau terlalu percaya diri. Kau pikir dirimu ini koin emas, yang semua orang suka. Mei Qingchen tahu syaratnya bukan itu, dia sedikit lega. Bagus, ini kata-katamu sendiri. Kuharap kau menepatinya. Mu Yao merasa tak bisa berkata-kata. Jadi beritahu aku gejala ibumu, aku juga akan ikut memikirkan cara. Namun Mei Qingchen berkata bahwa dia butuh bunga es misterius ribuan tahun Qian Nian Xuan Suang Hua. Saat Mu Yao sedang berpikir, sistem spasial berbicara. Tuan rumah, aku punya resep obat di sini. Bisa menstabilkan dan memulihkan tubuh Nyonya Mei. Tapi agar tubuh Nyonya Mei benar-benar sembuh, tetap butuh bunga es misterius ribuan tahun. Tapi bunga itu tumbuh di tempat bersalju dan sangat dingin. Sangat sulit ditemukan. Kabarnya sudah punah. Ekspresi Mu Yao menjadi serius. Lalu bagaimana? Sistem spasial berkata dengan cepat. Tuan rumah, lain kali kalau kau bertemu Tuan Muda Xie, kau bisa bertanya padanya. Mungkin Tuan Muda Xie tahu. Mu Yao teringat Tuan Muda Xie yang sejuk dan mulia seperti es dan salju itu. Tanya dia bahkan tidak tahu apakah bisa bertemu lagi dengannya. Tuan rumah dan Tuan Muda Xie punya ikatan. Pasti bisa bertemu lagi. Lagi pula, Tuan Muda Xie memberimu senjata sakti itu. Itu bisa melindungimu. Pada saat genting, Tuan Muda Xie juga bisa merasakannya. Sudut mulut Mu Yao berkedut. Kau pikir aku tidak tahu apa niatmu? Bukankah kau cuma mau membujukku agar bersama dengan Tuan Muda Xie? Sudahlah. Kemudian Mei Qingchen menerima resep obat yang dia tulis. Detik berikutnya tatapan Mei Qingchen berubah tajam. Namun saat Mu Yao hendak berbicara, tiba-tiba Mei Qingchen berjalan ke arahnya sambil memegang resep obat itu. Dia menatapnya dari atas ke bawah. Mu Yao tidak tahu apa yang ingin dilakukannya, dia hanya bisa mundur tanpa sadar. Mei Qingchen, kau kan membenciku. Kenapa mendekat begitu dekat? Mata Mei Qingchen yang gelap menatap wajah Mu Yao, mengamati ekspresi halusnya. Menyadari ekspresi kecil di wajahnya. Dia waspada dan takut. Dia juga bisa takut. Tiba-tiba aku berubah pikiran. Mendengar kata-kata itu Mu Yao menatap Mei Qingchen dengan ketakutan. Dia tidak akan memaksa dirinya kan? Tidak, tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Dia sama sekali tidak punya persiapan mental. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Yao terus mundur sampai terpojok di dinding. Dia menelan ludah. Mei Qingchen, kau jangan gegabah. Aku janji pasti akan menyembuhkan pedang kehidupanmu. Dan lagi, resep obat ini tidak ada masalah. Kau bawa pulang dan suruh orang periksa. Pakai saja pada ibumu dan kau akan tahu hasilnya. Aku benar-benar tidak punya niat jahat. Saat ini Mu Yao benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Rasanya seperti disambar petir. Melihat reaksi ketakutan Mu Yao, sudut mulut Mei Qingchen melengkung membentuk senyum mengejek. Ternyata ini isi hatimu. Dia menunduk, berbicara di telinganya. Jadi, kau ini sebenarnya siapa? Mei Qingchen menatapnya lekat-lekat, memancarkan tatapan yang mengintimidasi. Tapi nada suaranya terdengar seperti bisikan menggoda di antara sepasang kekasih. Kalau tidak tahu sifatnya, Mu Yao akan benar-benar mengira dia sedang berbicara lembut padanya. Namun mendengar kata-kata itu, ekspresi Mu Yao berubah. Hawa dingin menyelimuti matanya.
Dia mencoba mendorong Mei Qingchen, tapi menyadari tenaganya sama sekali tidak cukup. Dada Mei Qingchen sangat keras. Terlihat kurus, ternyata berotot. Dia sama sekali tidak bisa menggoyahkannya. Mu Yao sekarang baru tahu betapa lemahnya dia di hadapan mereka. Kalau mereka mau menghancurkannya atau membunuhnya, itu semudah menginjak semut. Mu Yao hanya bisa menahan kegelisahannya. Mei Qingchen terus mengamatinya. Dia bisa merasakan dengan jelas, setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh Mu Yao seketika menjadi kaku. Jadi dia takut ketahuan, atau dia sudah diganti oleh orang lain. Mata Mei Qingchen menyipit tajam. Jarinya menyentuh telinganya, lalu turun ke bawah, sampai ke tulang selangkanya. Mei Qingchen melihat tanda lahir kecil di tubuhnya. Itu dia, tidak berubah, dan tidak ditukar oleh orang lain. Mata dingin Mei Qingchen menyipit, jelas merasa sulit percaya. Namun Mu Yao mengira dia akan terus ke bawah. Dalam sekejap, Mu Yao memikirkan sesuatu. Berjinjit dan langsung memeluk Mei Qingchen secara proaktif. Dia sengaja memasang senyum menggoda. Bukankah kau mau ini? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sangat bersedia kok. Meskipun tidak ada pengalaman, tapi setidaknya pernah lihat babi lari, pepatah yang berarti punya pengetahuan umum. Dia sangat tahu cara berpura-pura. Mei Qingchen tersadar dan dengan kasar mendorong Mu Yao. Memang benar ini trikmu. Istri tuan, kau tidak apa-apa. Mu Yao sedikit mengernyitkan alis. Jadi tadi Mei Qingchen sebenarnya curiga dia sudah diganti orang lain. Dan juga bagian tulang selangkanya. Dia menunduk melihat ada tanda lahir berbentuk bunga di sana. Saat itu Xiao Jihan mengulurkan tangannya, dengan lembut merapikan pakaian Mu Yao, menutupi bagian tulang selangkanya. Gerakannya sangat lembut, hanya saja saat jarinya tidak sengaja menyentuh kulitnya, Mu Yao merasa seperti ada arus listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Mei Qingchen mendengus dingin, langsung mengambil pedang kehidupannya dan pergi keluar. Namun begitu dia pergi, aura mengintimidasi di halaman itu pun hilang. Tetap saja aku harus cepat meningkatkan kekuatan. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Sistem spasial berkata, jadi tuan rumah sebaiknya berhubungan badan dengan suami bis. Kalau tidak dengan suami bis, berhubungan dengan pria seperti tuan muda Xie juga tidak apa-apa. Dengan begitu bisa membantu tuan rumah meningkatkan kekuatan. Suami bis yang unggul, tampan, dan kuat, baru bisa membantu kecepatan peningkatan. Dulu Mu Yao tidak mau mendengarkan sistem bicara soal ini, tapi kali ini dia mendengarkannya. Dia melihat ke arah Xiao Jihan. Teringat pada hari pertama dia berpindah, pemilik asli memberinya obat tapi gagal, dan Xiao Jihan terlihat seperti menghindari sesuatu yang sangat menakutkan. Dia buru-buru menggelengkan kepala. Jadi tidak bisa Xiao Jihan. Wen Nancy dan Hua Lingye pasti juga tidak mau. Jadi dia harus segera memulihkan wajahnya, siapa tahu bisa menemukan suami bis yang baik di luar sana. Memikirkan hal ini, ekspresi Mu Yao menjadi serius. Xiao Jihan tidak tahu apa yang dipikirkan Mu Yao, dia hanya melihat jarinya yang terluka. Tak tahan dia kembali teringat ucapan Hua Lingye. Karena feromonnya berbeda, jadi orangnya juga bisa berubah total. Bahkan Mei Qingchen tadi juga curiga akan sesuatu, bukan? Namun saat Xiao Jihan sedang melamun, Wen Nancy dan Hua Lingye pulang. Namun yang mengejutkan Mu Yao adalah, Wen Nancy pulang sambil memapah Hua Lingye. Ada noda darah di tubuh mereka, sepertinya terluka parah. Melihat kejadian ini, Mu Yao dengan cemas maju dan bertanya. Ada apa ini? Saat ini wajah Hua Lingye pucat dan lemah, terlihat hancur seolah nyawanya bisa hilang kapan saja. Istri tuan, kalau aku mati, aku ingin dikubur di dekat sini. Meskipun mati, aku ingin bisa melihat istri tuan. Mata rubah Hua Lingye menatap Mu Yao, bergelombang. Di dalamnya seolah membawa emosi yang sangat kompleks. Meskipun dia saat ini berantakan, tapi memancarkan keindahan yang rapuh. Aura menggoda di masa lalu telah hilang. Di sekelilingnya memancarkan aura kesedihan. Ekspresi Mu Yao sedikit berubah.
Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Namun saat Mu Yao melihat luka di pinggangnya, dia terkejut. Lukanya sangat dalam, seolah membawa aura hitam di dalamnya. Mei Qingchen yang baru kembali menjadi muram. Ini luka cakar dari binatang mutasi tingkat tinggi. Hua Lingye tertawa getir, sepasang mata rubahnya seolah kehilangan warna aslinya. Benar, jadi sebelum aku benar-benar berubah menjadi binatang buas, kalian bunuh saja aku. Hanya saja dia agak tidak rela. Belum sempat membalas dendam untuk ayahnya, malah harus mati di sini. Tidak akan ada yang peduli apakah dia hidup atau mati. Seiring berjalannya waktu, mungkin dia akan benar-benar dilupakan oleh orang-orang di sekitarnya. Mendengar itu gerakan Mu Yao terhenti. Jika tubuh Bisman terkikis habis oleh aura hitam ini, mereka akan berubah menjadi binatang buas tanpa akal sehat. Xiao Jihan tidak percaya, bagaimana bisa bertemu dengan binatang mutasi tingkat tinggi. Binatang mutasi tingkat tinggi itu punya akal, biasanya tidak muncul di hutan, juga tidak berburu Bisman secara langsung. Mereka hanya mengendalikan binatang mutasi biasa untuk bertarung. Mata lembut Wen Nancy berubah tajam dan sedingin es. Ada orang yang sengaja mengincar kita. Tapi tidak ada bukti, ini sulit dipastikan. Mendengar itu, mata Mu Yao memancarkan amarah. Orang dari kota kerajaan Bis lagi. Saat ini di mata Mu Yao seolah menyala api kemarahan. Kau tidak akan apa-apa. Setelah bicara, dia mengalirkan kekuatan penyembuhan elemen kayu untuk mengobati lukanya dengan cepat. Kemudian semua orang terkejut melihat luka Hua Lingye menutup dengan kecepatan yang terlihat mata telanjang. Melihat adegan ini, ketiga orang itu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya merasa kemampuan Mu Yao melampaui pemahaman mereka. Atau lebih tepatnya, mereka belum pernah benar-benar mengenalnya. Hua Lingye sudah bersiap untuk mati, tak disangka lukanya sembuh. Hua Lingye sangat senang sekaligus tak percaya. Dia menggunakan seluruh tenaganya untuk bangun dan memeluk Mu Yao erat-erat. Istri Tuan hebat sekali, aku bisa hidup, mulai sekarang nyawaku adalah milikmu. Dia telah menyelamatkannya 2 kali. Aura di tubuh Mu Yao begitu hangat dan nyaman. Mu Yao baru saja hendak mendorong Hua Lingye, tapi Hua Lingye berkata, "Istri Tuan, tadi aku sangat kesakitan. Aku tidak ingin melepaskannya, biarkan aku memelukmu sebentar." "Nurut ya, sebentar saja." Mu Yao mendengar suaranya yang lembut dan lemah, hatinya melunak dan berkata, "Hua Lingye, di tubuhmu masih ada aura hitam. Aku harus menghilangkannya sepenuhnya, baru kau bisa sembuh. Jadi lepaskan aku dulu." Hua Lingye tertegun. Dia menatap istri tuannya dengan tatapan yang lebih tak percaya. Bisa dihilangkan semua. Bisa menghilangkan sebagian saja sudah membuatnya merasa tak masuk akal dan tak percaya. Betina tidak punya kekuatan super, hanya punya kekuatan spiritual untuk menenangkan Bisman jantan yang mengamuk. Sebagian besar hanya bisa menenangkan secara spiritual. Tapi kemampuan Mu Yao terlalu kuat. Wajah Mei Qingchen serius, menatap Mu Yao dalam-dalam. "Mungkinkah kau punya kekuatan pemurnian?" Begitu kalimat ini diucapkan, Wen Nancy dan Xiao Jihan tidak bisa tetap tenang. Kali ini, Mei Qingchen mau tak mau harus percaya pada kemampuannya. Tangannya menggenggam erat resep obat yang diberikan Mu Yao. Mungkin benar-benar bisa membuat ibunya sadar. Mata Phoenix Mei Qingchen yang dingin dan menawan memancarkan pusaran gelap, membawa emosi kompleks yang sulit dijelaskan. Hua Lingye merasa tubuhnya kali ini sangat hangat, sangat nyaman, tidak lagi lemah dan sakit. Tidak ada yang tahu apa arti momen ini baginya. "Istri Tuan, apakah aku bukannya tidak ada yang peduli? Istri Tuan masih peduli padaku." Mu Yao agak tidak bisa berkata-kata. Tapi teringat apa yang dialami Hua Lingye saat kecil, dan melihat matanya yang mengundang simpati, dia merasa hati Hua Lingye saat ini lemah dan rapuh. Dia melembutkan suaranya dan berkata, "Ya, jadi dalam situasi apapun, jangan pernah menyerah pada nyawamu sendiri. Aku masih butuh perlindunganmu." Tubuh Hua Lingye seketika mendapatkan kekuatan kembali.
Dia merasa tiba-tiba menjadi dibutuhkan. Seolah hatinya yang bingung tiba-tiba menemukan arah. Baik, istri Tuan. Mulai sekarang aku pasti akan melindungi istri Tuan dengan nyawaku. Namun setelah Mu Yao hampir kehabisan kekuatannya, aura hitam di tubuh Hua Lingye masih belum hilang sepenuhnya. Masih ada sedikit. Dia melihat tangannya dengan ekspresi kecewa. Masih belum cukup ya, belum bersih semua, kemampuanku masih kurang. Istri Tuan sudah melakukannya dengan sangat baik. Jadi jangan sedih, istri Tuan sudah menyelamatkan nyawaku. Saat ini Hua Lingye entah kenapa merasa tidak tega melihat Mu Yao bersedih. Detik berikutnya si rubah jahat maju dan memeluknya dengan lembut. Menatap alis dan bibirnya. Detik berikutnya seolah terhipnotis, dia dengan lembut mendekatkan bibirnya. Setelah tertegun, Mu Yao seketika membelalakkan matanya. Dia dengan keras mendorong si rubah jahat. Ciuman pertamaku. Saat ini dia melupakan semua orang di sekitarnya. Otaknya kosong, secara naluriah mengucapkan kalimat itu. Benar-benar ciuman pertamanya, hilang begitu saja. Melihat pemandangan ini, di dasar mata Wen Nancy yang lembut melintas kilatan dingin. Mendengar itu, mata si rubah jahat Hua Lingye melengkung pelan.